Afwan Bu ya, izin bertanya, ini perihal dunia usaha mungkin dari sisi ribanya Bu ya. Mungkin ada seseorang, beliau ini bisa disebut seorang pengusaha gitu. Namun untuk meningkatkan usahanya ini meminjam uang gitu Bu ya ke bank, apakah ini termasuk riba? Dan selanjutnya juga beliau ini hobi dengan berbagi Bu ya. Jadi sebelum dalam masa pinjaman tersebut beliau ini lebih senang berbagi ya gitu. Meskipun masih ada hutang tersebut gitu. Mohon penjelasannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya rindu pahala dari Allah. Dan untuk mendapatkan pahala dari amal kebaikan kita adalah yang kita lakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah. Dan ikhlas ada syarat-syaratnya dong. Dari sesuatu yang bersih, bukan dengan hawa nafsu. Nah ini, makanya misalnya ada orang punya uang utang jatuh tempo, ditagih sama yang punya uang, malah sedekah. Kebaikan apa itu? Bayar utang lebih gede pahalanya. Pasti hawa nafsu, pengen disanjung kalau dia seorang dermawan, karena sudah dicap saya di kampung saya biasa dermawan. Dia hanya pengen dilihat orang, karena dia suka berderma, suka berbagi. Sehingga di saat tidak berbagi setahun saja kayaknya jadi jelek, runtuh. Kalau memang Anda tidak punya, katakan tidak ada. Ya tahun lalu saya bagi-bagi sampai ratusan juta mungkin, tapi hari ini saya tidak ada. Nggak usah malu, maksakan lah. Ini kalau sudah maksakan, bukan Allah lagi yang dicari, tapi sanjungan dari manusia. Nah, kemudian dia untuk usahanya meminjam. Saya tidak tahu di mana tempatnya. Pokoknya begini, kalau Anda meminjam uang, kemudian mengembalikannya harus pakai tambahan, itu riba. Seberapapun, terserah namanya apa. Namanya si cantik, si jelita, atau si bunga, atau si apa, itu masalah nama, terserah. Jadi kalau memang pokoknya minjam, ya kan, kemudian kembalinya ada tambahannya, itu adalah riba. Dan ini harus insyaf dalam hal ini. Kalau memang Anda termasuk orang yang terjerumus dalam hal ini, bukankah Allah Maha Pengampun? Jangan membela kesalahan, tapi tinggal istighfar, minta pertolongan, ya Allah entaskan aku daripada kehinaan ini. Kan gitu saja. Allah Maha Kasih, siapa sih yang gak berdosa hari ini? Kadang mata kita ngelihat yang haram, kan gitu. Kadang mulut kita ngomong yang salah, kadang gunjing kita, kadang ini, kita banyak dosa. Tapi orang berdosa itu sangat mudah kalau dia insyaf. Yang repot mengatakan gunjing gak haram kok, lah gak diampuni. Ngelihat begini biasa, gak haram, melihat harta aurat, ya gak diampuni oleh Allah. Ini kok riba, sama, gak diampuni. Jadi paling enak adalah kita akui itu adalah haram, biarpun kita masih belum bisa mengentaskan diri dari keharaman tersebut, tapi kita minta ampun kepada Allah. Yang repot kan ya, gunjing gitu aja kok haram, ya berarti gak akan berhenti dan dia diampuni oleh Allah. Judi kan sedikit haram, sama. Kalau sudah meremehkan sama, gitu aja kok riba, loh berarti tidak diampuni karena dia belum menyadari, belum mengisap. Kemudian bagi orang tersebut jauh lebih bagus membebaskan dirinya daripada urusan riba tersebut. Kecuali dari pinjam nggak pakai begitu, nggak pakai tambahan, ya nggak riba dong, bagus dong. Nah biasanya dalam dunia perbankan yang dikemas dengan syariat itu ada nanti transaksi dengan cara apakah namanya nanti ya ikatan kerjasama atau murabahah, atau itu ada transaksi-transaksi yang disesuaikan dengan syariat. Dan himbauan kami adalah mendukung sesuatu yang diarahkan pada syariat, biarpun mungkin bank syariah sendiri sampai hari ini juga masih perlu penyempurnaan, karena itu adalah upaya-upaya dari orang yang ingin menjalankan syariat. Tidak ada yang menjalankan syariat langsung full 100%, ada kekurangan, tinggal tugas Anda menyempurnakan. Tapi paling tidak dalam menyempurnakan Anda dukung segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat. Kalau sudah ada, kemudian setelah itu Anda tidak boleh congkak merendahkan orang yang masih di dalam dunia konven. Jangan merendahkan dasar kau neraka. Oh enggak, bisa jadi dia menangis, bisa jadi dia ingin bertobat, bisa jadi dia ada penyesalan dalam hatinya, hanya belum punya kesempatan saja untuk mengentaskan dirinya dari kehinaan tersebut. Jadi selagi Anda sudah bisa menjadi terbebas daripada sebuah kehinaan, maka Anda jangan merendahkan orang yang masih dalam kehinaan.
Karena bisa jadi kita dijatuhkan lagi oleh Allah ke tempat yang hina tersebut. Tapi yang ada adalah pandang mereka dengan kasih sayang, kita kasih himbauan, masukan, dukungan, dorongan. Jadi kredit namanya. Kredit ini sudah kita paparin panjang sebetulnya tentang kredit. Kredit ini ada dua. Ada kredit produktif, ada kredit konsumtif. Kalau kita kreditnya produktif, pinjam uang untuk tambahan modal usaha, boleh saja, namanya kredit produktif. Dalam Islam namanya disebut qirad atau mudharabah, bagi hasil, meski belum 100%, tapi boleh. Kenapa boleh? Lil hajah, karena hajat. Kita ngukur diri dah sebelum ngomongin orang, ngukur diri. Minjem modal usaha nih biar gampang. Jadi hukum itu agar supaya kita bisa memahami dengan benar, jangan dua hukum. Buat orang lain hukumnya A, buat diri sendiri B. Nah, ini namanya salah. Begitu hukumnya, pilih kasih dia. Begitu. Nih begini, saudara nih yang hadir di masjid nih, punya duit di rumah, biar gampang aja, 10 miliar semuanya nih duitnya, masing-masing 10 miliar. Maka saudara, saya pinjam sama bapak-bapak nih, minjem, kan punya 10 miliar, saya minjem berapa ya? 2 miliar 2 miliar buat saya dagang. Dagang apa? Dagang sendal umpamanya. Sendal apa ya? Nickerman, ya apa aja dah, pokoknya mau dagang. 2 miliar saya dagang, lalu saya balikin sama bapak 2 miliar, sementara usaha saya meningkat. Mau nggak? Saya tanya nih, mau nggak? Hah? Saya tanya nih, bapak nih punya duit kan 10 miliar, saya pinjam buat saya usaha 2 miliar, ya untung saya usaha, buat saya usaha nih 2 miliar. Setelah setahun saya balikin sama bapak 2 miliar, mau nggak? Mau nggak? Nah, inilah Islam mengizinkan kredit produktif. Begitu, biar kita paham kredit produktif. Begitu, kredit produktif itu kan bahasa saja, mudharabah, bagi hasil. Ada dua tuh, ada namanya qirad, ada namanya mudharabah. Apa qirad mudharabah? Uang sama duit gitu, beda kata, sama isinya. Qirad, mudharabah. Biasanya dalam dunia bank syariah disebutnya mudharabah, enggak qirad. Ini bahasa aja, sama aja. Apa itu? Menanam modal untuk bagi hasil. Jadi boleh saja, karena kita perlu suntikan dana, enggak apa-apa. Jadi boleh karena hajat, enggak apa-apa. Yang kaya-kaya begitu, sebab enggak ada orang minjem duit 2 miliar lalu mau dibalikin 2 miliar, enggak ada gitu, enggak ada. Andai ada, bilangin tuh untuk saya umumin di majlis-majlis, kasihan teman-teman saya usaha. Andai ada, apa gitu, iya buat dipinjemin. Nggak ada. Ini bagi hasil, kata dia, lu kan duitnya diputar buat usaha. Maka tentu begitu. Lain kredit konsumtif, dia minjam duit buat beli beras, minjam duit 200.000 buat beli beras, atau 1 juta begitu buat beli beras. Nah, namanya konsumtif, buat makan. Bayarnya 1 juta berapa kira-kira ya? Ya 1.200.000 atau 1.100.000 begitu, atau 1.050.000, pokoknya lebih aja. Nah, ini jadi masalah begitu, karena kreditnya konsumtif. Begitu. Kalau kita kredit produktif, emang dia pengen menumbuh kembangkan usaha, ya ketika tumbuh kembang bagi dong, begitu. Itu begitu. Namanya prinsip keadilan.
prinsip keadilan. Tapi panjangnya kayaknya siapa ini yang ngerekam ini? RTK juga ada. Gak usah ribet, nggak punya. Ada. Nah, itu saya panjangkan itu. Jadi kita harus pahami betul. Boleh saja kalau saudara usaha minta suntikan dana. Bank ini kan ada dua sekarang nih. Bagus juga dengan dua ini. Ada namanya bank syariah, ada namanya konvensional. Kalau bank syariah ini enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang ngomong NKRI bersyariah, ini dicurigai. Dicurigai. Begitu. Itu dicurigai dia. Itu ya sudut pandangnya beda gitu. Padahal sama aja. Gitu, itu kan judul aja. Begitu. Apa itu bank syariah? Jadi saran kami kepada Pak Rahmat dari Malaysia ini, karena ada, mudah-mudahan kan ada juga bank Islamik begitu ya di Malaysia itu banyak kayaknya. Begitu. Kalau di Indonesia ada dua, ada bank syariah, ada bank konvensional. Minjemnya kemana kita? Kalau kita mau kemudian kredit produktif, saran saya kita lihat. Kalau kita termasuk orang yang ya usahanya baguslah begitu ya, begitu, maka kreditnya lewat bank konvensional. Karena konvensional itu bisa ditutup dengan perubahan, nanti akan ada pemotongan dengan sendiri. Kalau bank syariah udah flat dari awal sampai akhir, begitu. Maka bagi orang-orang yang ASN gitu atau yang kerja kantoran yang gajinya tetap, bank syariah lebih cocok karena dia nggak puyeng dengan IHSG namanya. Jadi indeks suku bunga dia. Biasanya bank konvensional 2 tahun flat, tapi nanti mengikuti suku bunga. Ini bisa fluktuatif. Kalau bukan orang usaha bakal bingung dia. Begitu, ketika fluktuatif. Sekarang cicilannya sekian, besok cicilan sekian, begitu. Tapi kalau bank syariah dia flat. Kalau 1 juta istilah kata 1 juta terus. Begitu. Itu sebuah pilihan yang sangat-sangat bagus kalau buat saya gitu. Silakan saja kemana saja. Ngelihat dari sisi kemampuan kita gitu. Sama aja. Begitu, mau bank konvensional boleh aja, mau bank syariah juga silakan saja. Intinya kalau kredit produktif silakan saja. Kredit produktif itu silakan. Sebab haji aja nih, haji, saudara, kalau saudara pengen paham, haji kalau saudara bayarnya di awal sama di akhir, beda apa sama? Beda apa sama? Hah? Antara bayar ini udah pernah haji apa belum ya? Gitu. Bayar di awal sama di akhir, beda apa sama? Beda, pelunasannya beda. Karena mengikuti suku bunga. Gitu. Yang udah bayar duluan, yang kayak kemarin zaman corona udah lunas, dia mau 35. Begitu, karena dia udah close dia. Begitu. Gitu. Yang sekarang ini bakal berubah-berubah, nggak sama itu pelunasannya. Kapan dia melunasinnya? Itu begitu. Lebih duluan ya lebih ringanan, ada hitungannya. Sama aja kayak tiket pesawat. Begitu. Kalau masih lama murahan, kalau udah dekat mahalan. Begitu. Barangnya sama, pesawatnya sama juga. Ini menghitung waktu dalam dunia bisnis, itu begitu. Begitu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kepada Pak Rahmat dari Malaysia khususnya, kalau kami begitu ya, kami ini termasuk orang yang ikut berpendapat bila kreditnya itu adalah produktif, silakan Bapak, boleh untuk bisnis, begitu, karena ini buat usaha gitu, untuk dagang. Karena dagang ini perlu suntikan dana. Orang dagang nggak ada namanya bank sosial. Jadi minjem nggak ada. Yang namanya bank itu lembaga usaha, jasa keuangan. Begitu, jasa keuangan. Itu begitu. Jadi silakan saja Pak Rahmat dari Malaysia itu untuk minjam. Kalau memang untuk penambahan modal usaha. Panjangnya saya udah pernah saya panjangkan ini.
biar saya tidak mengulang uraian yang itu lagi, kurang lebih demikian. Sebelumnya saya sudah peringatkan tentang dosa meminjam di bank. Tugas saya apa yang harus dilakukan Ustaz? Sebetulnya gini, minjam ke bank itu nggak dosa kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Tapi kalau ketentuan di banknya mengarahkan pada dosa, baru jadi dosa. Misal ada bank syariah dengan ketentuan syariah, pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Ya, sahabat lain pernah meminjam, dikembalikan dalam pinjaman. Turun aturan tentang pinjam meminjam. Quran saya surah kedua Al-Baqarah 282, paling panjang di Quran, sebelah kiri atas sampai dengan bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, hai orang-orang beriman, jika Anda akan saling minjam dalam berutang. Ada aturannya. Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan baru, kalau tidak jangan buka pintu utang. Jangan buka. Antum selama bisa naik angkot jangan pernah membuka pintu utang kalau tidak bisa melunasinya. Ya, awas hati-hati. Antum kalau nikmat dalam kontrakan jangan dibuka pintu utang kalau masih bisa menjalaninya. Saya alhamdulillah kontrak biasa, kreditnya kepada Allah. Minta ya Allah, sudah alhamdulillah. Ya, mulai dari petakan kecil, tinggal di situ dan sebagainya, kita menikmati, nggak ada bedanya besar dengan luas, yang penting cintanya meluas, cinta kepada Allah, cinta pada keluarga dan sebagainya. Dan Allah tempatkan sendiri, dan bukan aib, kontrak bukan aib, ya bukan aib di situ. Naik angkot bukan aib, angkot ya alhamdulillah punya sendiri uangnya daripada ngutang, tapi ngutang pun bukan aib. Memang ada aturannya kalau bisa kita melunasinya. Yang salah adalah membuka pintu utang pada cara yang salah. Bunga. Durian aja belum berbunga, di bank sudah berbunga. Rambutan belum berbunga, di situ sudah berbunga. Dan bunganya berganda lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Jika menemukan yang seperti ini, kasus sudah terjadi, apa yang dilakukan? Pertama, antum sudah diberi peluang oleh Allah beramal soleh lewat orang tua. Baca dengan hati yang baik dulu. Mungkin disitulah kesempatan antum untuk berbakti pada orang tua. Cari jalan. Bismillah. Jangan dimarahi karena kasusnya sudah selesai. Tapi berikan ibrah. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Masuk lewat hikmah dulu. Terima kasih telah melahirkan Nanda, merawat dan sebagainya. Nanda sayang sama mama. Begitu sayangnya dari awal Nanda ingatkan, jangan sampai terlibat begini karena khawatir begini. Ini karena sayang Nanda, bukan karena apa-apa. Tapi maafkan kalau kata-kata kurang berkenan. Insya Allah Nanda berusaha untuk bisa melunasi itu semua. Tapi janji ya, jangan lagi kita begini ya. Allah sayang kok pada kita. Insya Allah rezeki kita sudah diatur. Ayo kita pelan-pelan lunasi. Bismillah. Ya, bismillah. Antum cari, minta, ya Allah, ibu saya melahirkan saya, ya Allah, jangan pisahkan saya, ya Allah, dengan amalan-amalan keburukan yang pernah dikerjakannya. Ampuni dosa, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah. Saya yakin Kau pemberi rezeki, Engkau yang telah mengatur, Engkau tidak akan menyanyiakan hamba-Mu. Engkau yang berjanji di Quran akan mengampuni dosa. Engkau yang berjanji di Quran akan mencukupkan orang kalau dia bertobat. Engkau yang berjanji di Quran akan melimpahkan rezeki kalau dia berhijrah. Ya Allah, Engkau dengan segala janji-Mu mengatakan tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bacakan semua ayatnya. Setelah itu antum mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, hamba memohon dengan segala kekuasaan-Mu, dengan sifat-Mu yang tidak menepati janji, dengan janji-Mu yang pasti terjadi, hamba mohon ya Rabb, anugerahkan hamba rezeki yang halal terbaik untuk menutupi utang ibunda Anda. Sudah. Dan Anda kerjakan, Anda melangkah, insya Allah begitu dikabulkan Anda dapatkan kebahagiaan. Janji Allah pasti ini dikabulkan, kita dibebaskan dari riba, kita dibebaskan dari utang piutang yang tidak baik. Ayo sekarang kita beralih pada kebaikan, insya Allah damai kehidupan. Jelas ya?